Hari terakhir bulan Mei. Di tengah keramaian pasar Senen yang tak pernah rehat, Rara berdiri terkejut. Matanya menatap sekelompok mahasiswa yang sedang membagikan pamflet kampanye mahasiswa. Di antara mereka, ada sosok yang membuat detak jantungnya berdebar kencang. Arjuna, cowok yang pernah dia kenal 5 tahun lalu. Di hari yang sama, bulan Mei yang sama. Rara, apakah itu benar-benar kamu? Suaranya masih sama, dalam, lembut, dan sedikit merinding saat menyebut namanya. Rara mengangkat kepala, mencoba tersenyum meskipun keringat mulai menetes di alisnya. Dia baru saja selesai mengantarkan pesanan kue dari toko ibunya dan masih mengenakan baju seragam yang penuh debu. Arjuna, kamu ada di Jakarta? Ia mengangguk, langkahnya mendekat. Wajahnya yang dulu masih ceria dan polos kini terlihat lebih matang, dengan bekas matahari yang sedikit memerah pipinya. Saya sedang magang di perusahaan di Sudirman. Kamu masih membantu mbakmu jual kue? Rara mengangguk perlahan. Perasaan malu menyelimuti dirinya. 5 tahun lalu, mereka berdua adalah teman sekelas di SMA di Bandung. Arjuna adalah murid pintar yang selalu berada di peringkat atas. Sementara Rara hanyalah anak yang biasa-biasa saja, lebih suka menghabiskan waktu di dapur ibunya daripada belajar. Mereka pernah saling menyukai, tapi tak pernah sempat mengungkapkannya. Arjuna diterima di universitas terbaik di Jakarta, sedangkan Rara harus berhenti kuliah karena biaya. Kita bisa ngobrol sebentar? Ada warung kopi di seberang sana, ujar Arjuna, menunjuk ke arah sudut pasar yang lebih sunyi. Rara ragu, tapi hati dia menang. Mereka duduk di bangku kayu yang sedikit kusam, minum kopi pahit yang Arjuna pesan untuknya. Kamu tahu tidak, hari ini adalah hari yang sama seperti ketika kita terakhir bertemu, katanya tiba-tiba. Arjuna mengangkat alisnya. Hari terakhir bulan Mei? Iya, saat itu kamu bilang akan mengirim surat ke saya, tapi saya tak pernah menerima apapun. Rara menatap cangkirnya, tak berani melihat wajahnya. Ada jeda sejenak. Kemudian, Arjuna mengeluarkan handphonenya, membuka galeri, dan menunjuk ke sebuah foto. Di situ, ada tumpukan surat yang tertutup amplop, dengan tulisan nama Rara yang jelas. Saya menulisnya, tapi tak berani mengirim. Saya takut kamu sudah lupa dengan saya, atau malah marah karena saya pergi tanpa bilang apa-apa. Rara terkejut. Air matanya hampir menetes. Kenapa kamu tak berani? Saya juga selalu menunggunya loh. Mulai dari situ, cerita mereka kembali berjalan. Setiap hari, Arjuna akan mampir ke toko kue Rara setelah magang. Dia akan membantu menjual, membicarakan hal-hal sehari-hari, dan kadang-kadang membacakan puisi yang dia tulis sendiri. Rara merasa seperti hidupnya kembali berwarna, sesuatu yang hilang semenjak Arjuna pergi. Namun, tak semua berjalan mulus. Seseorang bernama Dinda muncul di kehidupannya. Dinda adalah rekan magang Arjuna, putri seorang pengusaha kaya yang cantik dan cerdas. Dia jelas menyukai Arjuna dan seringkali muncul di toko kue dengan sikap yang sedikit sombong. Saya khawatir, Arjuna. Kita berbeda banget kan? Ujar Rara satu malam ketika mereka duduk di teras toko yang dihiasi lampu hias. Kamu mahasiswa besar, akan punya masa depan cerah. Saya cuma penjual kue yang tidak punya apa-apa. Arjuna memegang tangannya dengan erat. Yang penting adalah apa yang ada di dalam hati, bukan apa yang kita punya. Kamu adalah orang yang paling tulus yang pernah saya kenal, Rara. Kamu yang membuat saya merasa hidupnya berarti lagi. Namun, kata-katanya tidak cukup untuk menghilangkan keraguan Rara. Suatu hari, Dinda datang ke toko dengan berita yang membuat hatinya hancur. Arjuna akan pergi ke Amerika untuk studi lanjut. Saya akan ikut dengannya, karena ayah saya mendukung beasiswa kita. Rara merasa seperti ditusuk pisau. Dia tidak menyangka bahwa Arjuna akan pergi lagi, tanpa memberitahunya terlebih dahulu. Ketika Arjuna datang sore itu, dia tidak mau berbicara dengannya. Kenapa kamu tidak memberitahu saya? Tanya Rara. Suaranya tersedak. Rara, saya baru saja tahu. Saya juga bingung.
Tapi saya tidak mau pergi tanpa kamu, jawabnya. Bagaimana bisa? Saya tidak punya uang untuk pergi ke Amerika. Dan kamu juga sudah punya Dinda yang akan ikut denganmu. Arjuna menggoncang kepalanya. Dinda hanyalah teman. Yang saya inginkan hanyalah kamu. Kita bisa mencari cara bersama, kan? Tetapi Rara terlalu putus asa. Dia melepaskan tangan Arjuna dan masuk ke dalam toko, mengunci pintu dari dalam. Arjuna berdiri di luar selama berjam-jam, memanggil namanya, tapi Rara tidak mau keluar. Hari-hari berlalu. Arjuna terus datang ke toko, tapi Rara selalu menyembunyikan diri. Ia tahu bahwa hari keberangkatan Arjuna semakin dekat hari terakhir bulan Mei lagi, tepat 1 tahun setelah mereka bertemu kembali. Pada hari itu, Rara keluar dari toko sewaktu matahari mulai terbenam. Dia melihat Arjuna berdiri di depan pintu, memegang sebuah kotak kecil. Di belakangnya, ada mobil yang sudah menunggu. Rara, ini adalah hari terakhir saya di sini, katanya dengan suara lemah. Saya tidak mau pergi tanpa memberitahumu apa yang sebenarnya saya rasakan. Dia membuka kotak itu. Di dalamnya, ada sebuah cincin emas sederhana dan selembar surat. Cincin ini adalah warisan nenek saya. Saya ingin kamu memakainya. Dan surat ini adalah semua yang saya ingin katakan padamu, tapi tak berani. Rara mengambil suratnya dan membacanya. Di dalamnya, Arjuna menulis tentang betapa dia selalu menyukainya. Dari hari pertama mereka bertemu di SMA. Dia menulis tentang bagaimana kehidupan dia hampa di Jakarta sampai bertemu dengan Rara lagi. Dan bagaimana dia bersedia melakukan apapun untuk bisa bersamanya. Air mata Rara menetes deras. Dia memandang Arjuna, yang sudah siap pergi. Tunggu, ujarnya. Saya mau ikut denganmu. Arjuna terkejut. Apa? Tapi kamu tidak punya uang dan... Saya tidak peduli. Yang penting adalah kita bersama. Kita bisa mencari cara bersama, seperti yang kamu katakan dulu. Tanpa berkata apa-apa, Arjuna memeluknya erat. Dia meletakkan cincin di jari Rara, dan mereka berjalan ke mobil bersama-sama. Dinda yang ada di dalam mobil melihatnya dengan wajah marah, tapi Arjuna hanya menatap Rara dengan senyum. Perjalanan ke Amerika tidak mudah. Mereka tinggal di apartemen kecil, Arjuna kuliah sambil bekerja paruh waktu, dan Rara mulai menjual kue di pasar lokal. Tapi mereka bahagia karena mereka bersama. Setiap malam, mereka akan duduk di teras apartemen, melihat bintang-bintang, dan membicarakan masa depan yang mereka impikan. Setelah 2 tahun, Arjuna lulus dengan nilai bagus. Dia mendapatkan pekerjaan di perusahaan besar, dan Rara membuka toko kue sendiri yang cukup terkenal di daerah itu. Pada hari terakhir bulan Mei lagi, Arjuna membawa Rara ke taman yang indah, di mana bunga-bunga mekar subur. Rara, 5 tahun yang lalu, kita bertemu lagi di hari yang sama. Hari ini, saya ingin membuat janji yang abadi denganmu. Dia berlutut, memegang tangannya. Apakah kamu mau menikahi saya? Rara menangis senang. Ya, tentu saja. Saya mau Arjuna. Selalu saja. Mereka bersandar satu sama lain, melihat matahari terbenam. Di langit, ada pelangi yang indah, seperti tanda bahwa semua kesulitan yang mereka lewati sudah berharga. Karena cinta yang sesungguhnya tidak peduli dengan perbedaan status, uang, atau jarak. Yang penting adalah keinginan untuk bersama dan keberanian untuk mengejarnya. Dan pada hari terakhir bulan Mei itu, mereka memulai babak baru dalam cerita cinta mereka yang akan terus berlanjut selamanya.